Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian termasuk internal adalah tontonan dan bacaan. Tontonan dan bacaan. Tontonan hati-hati, kartun, film-film, itu semua tidak boleh teman-teman sekalian. Hati-hati, kan? Dan ini juga sama, banyak orang dari tontonan ini, bahkan ada suami istri tadinya normal, tiba-tiba mereka berubah jadi homo laki-lakinya, jadi lesbian perempuannya gara-gara tontonan film tidak benar. Film porno yang dinonton, ternyata film porno itu bukan cuma mengajarkan zina, tapi pindah pada level yang lebih berat, ditunjukkan kalau laki-laki itu bisa menggauli perempuan dan juga laki-laki. Begitu juga dengan perempuannya. Boleh menggauli sama suaminya, boleh juga dia menggauli temannya perempuan yang lain. Dan dianggap itu sebuah kenikmatan, digambarkan keromantisan, bunga, dan seterusnya. Ini semua berbahaya. Faktor internal, tontonan, bacaan. Dari sekarang teman-teman, jangan warisi keburukan yang pernah menimpa antum pada anak-anak. Kalau antum pernah terjerumus pada perbuatan-perbuatan salah ini, jangan wariskan kepada anak-anak. Sama sekali, berubah total. Harusnya mereka berubah. Mereka harus bukunya sekarang, buku agama, kisah tentang sahabat, motivasi untuk berperang, berjihad, gitu. Menghafal hadis-hadis, memang begitu. Jangan wariskan keburukan, sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan kita dengan mewariskan kebaikan pada anak-anak tersebut. Gitu kan? Tontonan. Jadi ada 3 ya, orang tua, kemudian juga faktor kerabat terdekat, gitu kan? Atau orang yang sering interaksi dengan anak-anak ini termasuk teman sekolahnya. Jangan pernah biarkan anak-anak pulang sekolah nggak ditanya, tanya, biasakan tanya. Jadi sahabat anak-anak kita. Ini kalau saya bicara masalah pendidikan anak, jangan pernah biarkan anak itu pulang sekolah nggak ditanya-tanya. Tadi belajar apa nak? Siapa saja nama temanmu? Tahu, Anda harus hafal nama anak teman kelasnya siapa. Oh teman saya namanya Aisyah, namanya Hafsah, namanya fulana, baik. Siapa yang paling salihah di antara mereka? Tanya. Oh Aisyah, ayah. Baik, kenapa Aisyah salihah? Oh karena dia kalau ngaji suaranya bagus. Nah berarti kamu juga harus ikutin. Kita masuk dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tahu di sekolah pun terawasi tuh. Ya. Kita kontrol mereka. Laki-laki juga begitu. Anak saya pulang sekolah selalu saya tanya, tadi belajar apa nak? Belajar ini, baik. Siapa saja teman-teman kelasnya? Si fulan. Siapa yang paling saleh di antara mereka? Siapa yang paling baik? Gitu kan? Oh si fulan. Kenapa? Karena ini. Baik, jadikan seperti itu. Siapa yang paling nakal? Coba tanya, mereka tahu tuh. Oh si fulan nakal, kenapa? Suka ganggu, suka nyuri, suka gini. Jelaskan, haram lo curi dalam Islam. Dalam Islam hukumnya dipotong tangannya. Oh dia suka pegang-pegang saya. Nah ini sudah mulai. Bilang jangan pegang-pegang saya, gitu kan? Kalau sudah mulai ngawur, ya. Karena anak-anak biasa masih polos tuh. Kalau kita nanya dia sampaikan apa adanya kan. Nah yang bahaya biasa orang tua tidak komunikasi dengan anaknya. Oh karena sudah sekolah agama sudahlah. Gitu kan. Dari mana sekolah agama yang bisa menjamin nih? Namanya cuma Islamic School, tapi di dalamnya luar biasa. Ya, kufur school. Gitu. Perbuatan yang luar biasa. Gitu. Ya, banyak kekufuran, banyak pelanggaran, banyak masalah-masalah yang berat. Gitu kan. Ini tidak boleh. Baik faktor eksternal. Eksternal ini lebih banyak ke masalah pergaulan, lingkungan, gitu kan? Lingkungan. Jadi bisa saja orang tuanya sudah tegas sama dia di rumah, ternyata eksternalnya teman-temannya salah, gitu kan? Ingat, pendidikan agama teman-teman sekalian buat anak-anak adalah hal wajib, yang lainnya sunnah. Apa sekarang yang tidak bisa dikuasain coba dari sisi ilmu umum? Komputer, bahasa Inggris, bahasa apa? Bahasalah secara umum. Semua bisa kursus kan? Bukankah dia kalau selesai pesantren dia bisa kursus? Bisa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Atau mungkin nanti S1-nya bisa sekolah. Tapi yang penting adalah pendidikannya pada saat dia masa-masa awal puber, balik. Memang harus dipesantrenkan, harus di sekolah-sekolah Islam yang benar. Sekolah cari yang berpisah antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Itu pun tetap harus diawasin tuh, kontrol. Anak kita cerita sesuatu yang salah langsung sampaikan ke sekolahnya. Ini anak saya cerita begini loh. Ya, siapa itu, mana itu anak? Panggil anak itu, ngobrol langsung. Selesaikan pada saat itu, clear. Jadi sekolah tahu, di-clearkan, tidak ada masalah lagi, gitu kan? Harusnya begitu. Ini pergaulan. Maka kita harus awasi pergaulan. Mau dibilang orang tua kolot, terserah orang mau ngomong apa, gitu kan? Uang kita yang bertanggung jawab, gimana caranya? Gak mungkin. Kalau kita sayang sama anak harus dijaga.
Dan orang tua yang berhasil adalah orang tua yang dimana dia pergi anaknya ada. Sebenarnya begitu. Dan jangan pernah merasa berat kalau anak-anak ikut, kecuali kalau masih sangat kecil ya. Biarin mereka tahu, oh aktivitas ibu saya ini selalu ke taklim, taklim itu begini ya. Gitu. Walaupun mereka main-main misalnya, ayahnya ke taklim, anaknya ikut. Jadi dia tahu, oh ini yang ini. Jadi dia mengikutin kan gitu. Tapi kalau kita sibuk dengan kegiatan kita, mereka dibiarin dengan kegiatan ini berbahaya teman-teman sekalian. Faktor eksternal ini berbahaya. Pergaulan secara eksternal, kemudian juga masuk sama tadi dengan internalnya, bacaan, tontonan, gitu kan. Ini semua masuk juga dalam masalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran syar'i tadi. Allahu a'lam. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari masalah seperti ini, terutama di negara kita Indonesia dan juga negara kaum muslimin umumnya. Dan semoga semua yang sudah tertimpa penyakit syaitan ini agar menterapi dirinya